个死尸鼠！你完了！死尸都敢打！ Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Kisah dimulai 3 tahun setelah kekacauan yang disebabkan oleh mutiara kaos. Mutiara ini yang dibagi oleh immortal kuat menjadi roh mutiara dan mutiara iblis menentukan takdir 2 individu. Sebuah kutukan dilemparkan menyatakan bahwa mutiara iblis akan dihancurkan oleh petir surgawi 3 tahun setelah kelahirannya. Namun karena campur tangan Shen Gongbao, Nezha pangeran ketiga dari Centang terlahir dengan mutiara iblis, sementara Ao Bing, putra Raja Naga, menerima mutiara roh. Meskipun takdir mereka berlawanan, keduanya justru menjadi teman. Nezha berhasil mengubah sifat iblisnya, bahkan menyelamatkan lembah bersama Ao Bing saat mereka berdua melawan takdir dan bencana. Tai Zhenren menceritakan bahwa meskipun jiwa mereka hancur, perbuatan heroik mereka diketahui semua orang. Harapan untuk membangun kembali tubuh mereka terletak pada teratai 7 warna. Saripati bunga teratai tersebut dialirkan ke dalam air untuk menghasilkan buah-buahan spesial. Nezha mengikuti instruksi Tai untuk merendam dirinya di dalam saripati buah itu dan merasa sangat gembira. Tai kemudian meminta babi surgawi untuk membentuk kembali tubuh Nezha dan Ao Bing. Namun wujud mereka masih belum lengkap. Orang tua Nezha memberitahu bahwa seluruh pasukan Centang telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari Shen Gongbao dan Raja Naga. Sementara Tai menyelesaikan transformasi Ao Bing, Nezha yang perfeksionis menggunakan pahat ajaib untuk memperbaiki bentuk tubuhnya sendiri. Namun hasilnya adalah versi inferior dari dirinya, sehingga ia meminta Tai untuk mengembalikannya ke wujud semula. Setelah Tai selesai merapal mantra, seorang utusan datang membawa kabar mendesak. Shen Gongbao telah muncul di langit di atas kota. Ao Bing ingin ikut bertarung, tetapi Tai memperingatkannya untuk tetap tinggal jika ingin tubuhnya tetap utuh. Di atas kota, Shen Gongbao menyatakan dia tidak sendirian. Ia datang bersama para raja laut yang dipenuhi amarah karena telah lama di penjara. Ao Guang, ayah Ao Bing, melarang saudara-saudaranya berbicara tidak hormat tentang putranya. Saudari Ao Guang mencoba bernegosiasi dan menawarkan teknik senjata surgawi kepada Shen Gongbao untuk menyerang Centang. Shen Gongbao mengaktifkan teknik itu, merobek langit dan memanggil prajurit laut. Namun, bantuan para naga ini bersyarat. Ao Guang harus menurunkan level magma di penjara mereka. Shen Gongbao memanfaatkan situasi untuk menghadapi saudaranya yang dilindungi oleh perisai magis. Ia menggunakan 3 naga laut untuk menghancurkan perisai itu. Ao Bing mencoba menghentikan mereka, tetapi ayahnya campur tangan karena khawatir akan keselamatannya. Karena Ao Bing tidak mematuhi instruksi Tai untuk diam, tubuhnya mulai melemah. Nezha menyaksikan dengan cemas saat teratai 7 warna yang menopang mereka mulai hancur. Tai yang kehabisan akal menyimpulkan satu-satunya cara adalah menggabungkan Nezha dan Ao Bing ke dalam satu tubuh selama 7 hari. Setelah mereka menyatu, misi mereka adalah menemukan senjata bernama Raja Yongyang Yu untuk memulihkan kekuatan magis teratai. Shen Gongbao mengusulkan agar Nezha berpartisipasi dalam kontes abadi untuk memenangkan senjata itu.
Tai menolak, takut aura iblis Nezha akan dieksploitasi. Li Jing kemudian memohon kepada Ao Guang untuk mengesampingkan perselisihan. Setelah berpikir, Ao Guang setuju. Mereka punya waktu 7 hari untuk menyelamatkan putra mereka. Jika gagal, ia akan membanjiri kota. Nezha berjanji akan berhasil dan mengancam akan membalas jika kota atau orang yang dicintainya disakiti. Sebelum memulai perjalanan, warga Centang berterima kasih pada Nezha. Ayahnya, Li Jing, memutuskan untuk bermain dengannya, sesuatu yang selalu diinginkan Nezha. Meskipun diperingatkan istrinya tentang kekuatan Nezha, Li Jing percaya diri. Namun, Nezha akhirnya melukainya, yang membuat ibunya juga ingin ikut bermain. Nezha menolak, merasa sedih karena gagal mengalahkan mereka. Ia merasa canggung untuk membalas pelukan ibunya saat berpamitan. Tai menjelaskan bahwa untuk lulus, Nezha harus menghadapi 3 ujian melawan 3 raja iblis. Agar Nezha tidak dalam bahaya, Ao Bing diperintahkan untuk bertarung menggantikannya. Namun, Ao Bing masih kesulitan mengendalikan tubuh gabungan mereka. Tai akhirnya memberikan sebotol pil khusus yang akan membuat jiwa Nezha tertidur, memberikan Ao Bing kendali penuh. Ketika mereka tiba di istana Wuliang, mereka disambut dengan antusias oleh Wuliang. Tai memperkenalkan Nezha sebagai muridnya yang siap menghadapi ujian keabadian. Tepat pada saat itu, efek pil mulai hilang dan Nezha mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya hanya untuk mengompol di tengah istana. Tai memarahinya dan murid Wuliang, Haong, diminta untuk mengantar Nezha berganti pakaian. Saat mengikuti petunjuk ke kamar mandi, Nezha tidak sengaja masuk ke ruang rahasia berisi guci-guci giok dan buang air kecil di salah satunya. Kemudian, Tuan Guru Wuliang mengumumkan bahwa mereka akan meminum ramuan spesial yang telah dimurnikan selama berabad-abad. Nezha ngeri saat menyadari bahwa minuman itu disajikan dari guci yang sama tempat ia buang air kecil tadi. Dalam kepanikan, ia menyemburkan ramuan itu keluar dan secara tidak sengaja mengenai Haong. Setelah dimarahi, Nezha mengakui perbuatannya. Tai yang merasa jijik segera pergi dan meminta maaf. Ujian pertama pun akan dimulai dengan Wuliang menemani Nezha dalam misinya. Sementara itu, Tuan Guru Tua yang tidak menyadari apa yang terjadi mencicipi ramuan itu dan berkomentar bahwa rasanya kali ini lebih nikmat dari tahun-tahun sebelumnya. Di Centang, para prajurit bersiap menghadapi kedatangan monster naga yang akan segera terjadi. Shen Gongbao terus melatih pasukannya dengan disiplin keras. Li Jing menyela, meminta portal dibuka agar dokter bisa membawa lebih banyak obat. Shen Gongbao menolak, mengingatkan perjanjian bahwa tidak ada iblis atau manusia yang diizinkan meninggalkan tempat itu. Untuk membuktikan maksudnya, ia menantang Li Jing untuk mengeksekusi monster laut yang baru ditangkap. Tiba-tiba, seorang tahanan manusia diseret masuk, yang ternyata adalah Shen Xiaba, saudara laki-laki Shen Gongbao. Nah, ujian pertama berlangsung di kerajaan Brang-Brang. Nezha menyatakan dia datang untuk melenyapkan raja mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Merasa frustrasi, dia menjatuhkan salah satu bola sup yang memicu kemarahan sang raja. Tanpa membuang waktu, Nezha menyerahkan kendali tubuhnya kepada Ao Bing yang dengan terampil memamerkan kemampuannya. Takut dengan kekuatan itu, sang raja mengirim adiknya untuk bertarung. Namun, pil yang seharusnya memberi kekuatan pada adiknya tidak berefek saat Nezha tiba-tiba mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Botol pil terjatuh ke dalam sup dan Nezha memutuskan untuk meminum semua sup untuk mendapatkan kekuatannya. Pada akhirnya, Ao Bing mengambil alih kembali dan mengalahkan kedua berang-berang bersaudara itu, membuat Nezha lulus ujian.
Pada tanggal 10 Januari, para dewa utama berkumpul untuk konferensi. Ada konsensus bahwa jika mereka bersatu, mereka bisa membasmi semua kejahatan, terutama klan naga langit yang dianggap sebagai masalah. Wuliang menyatakan bahwa meskipun naga-naga itu belum melakukan kesalahan, mereka terlalu kuat dan harus dihilangkan sebelum menjadi ancaman. Di tengah pertemuan, salah satu dewa menyarankan agar Nezha bertemu dengan saudara-saudaranya yang membuatnya takut karena dia bahkan tidak tahu dia memilikinya. Aobing kemudian mengambil alih tubuhnya untuk bertemu mereka. Setelah itu, Aobing berbagi bahwa saudara-saudara Nezha sangat peduli dan berjanji akan selalu ada untuknya. Kata-kata itu membuat Nezha menangis, menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian dan selalu memiliki orang tua yang mendukungnya. Kedua sahabat itu berjanji untuk menjadi lebih kuat. Ujian kedua adalah melawan Tuan Guru dari lembah Shengongbao. Aobing mengambil alih kendali dan dalam pertarungan sengit berhasil membekukan salah satu lengan sang guru yang memungkinkan Wuliang untuk menangkapnya. Berita buruk tiba, kota Centang telah diserang. Nezha tiba dan menemukan kotanya hancur terbakar dan semua orang yang dikenalnya telah tiada. Dia menemukan helm ibunya dan saat menyentuhnya, sebuah penglihatan mengungkapkan apa yang terjadi. Mereka menemukan siluet cakar naga terukir di dinding dan menyimpulkan bahwa klan naga telah melarikan diri dan menyebabkan kekacauan ini. Dipenuhi amarah, Nezha menyatakan akan menghancurkan para naga dan berangkat untuk menyelesaikan percobaan ketiganya. Ujian ketiga adalah melawan Ratu Iblis Gunung yang dikenal sebagai Bibi Rock. Nezha muncul dan menghadapinya dalam pertempuran sengit dan berhasil menang. Wuliang kemudian menyerahkan medali kepada Nezha dan menyatakan bahwa dia sekarang seorang abadi. Sebagai senjata, Nezha memilih Raja Yongyang Yu. Dengan senjata itu di tangannya, Nezha memulihkan Teratai dan Aobing. Aobing meminta untuk dipisahkan, tetapi Nezha menolak, mengatakan apa yang akan disaksikannya akan sangat menghancurkan. Tiba-tiba, orang tuanya muncul di hadapannya. Lady Yin mengaku bahwa bukan naga atau Shengongbao yang menyerang kota, melainkan dalang sebenarnya yang mereka sebut Sang Abadi, yaitu Wuliang. Beberapa jam sebelumnya, Wuliang muncul dan menuntut untuk tahu mengapa Shengongbao menangkap ayahnya, menuduhnya sebagai abadi yang korup. Wuliang menjawab bahwa ia membutuhkan Nezha di jajarannya, dan untuk itu ia perlu melenyapkan musuh-musuhnya. Saudara-saudara Raja Naga bersekutu dengan Wuliang membakar kota sebagai bukti kesetiaan mereka. Untuk melindungi orang tua Nezha, Ao Guang memerintahkan monster laut untuk mengubah mereka menjadi batu. Di masa sekarang, Wuliang mengumumkan rencananya untuk mengubah naga menjadi ramuan untuk menciptakan pasukan tak terkalahkan. Mendengar ini, Nezha berbalik dan justru bertarung di sisi para naga. Namun, setelah mengalahkan mereka, Wuliang menyuntikkan jarum ke tubuh para naga dan mengunci mereka di dalam kapal surgawi. Di dalam penjara mistis, ibu Nezha yang sakit parah menolak tawaran Wuliang agar Nezha menjadi budaknya. Sebelum meninggal, orang tua Nezha memintanya untuk menemukan saudara-saudaranya dan melawan dewa yang korup. Hancur oleh kematian ibunya, Nezha melepaskan kekuatan aslinya, menghancurkan tubuh gabungannya sendiri dalam proses itu. Dengan wujud asli mereka kembali, Nezha dan Aobing berhasil membebaskan diri. Wuliang yang marah menolak untuk menyerah, tetapi dewa-dewa lain tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan gabungan kedua pangeran itu. Kapal surgawi hancur, dan dalam pertempuran terakhir, Nezha dan Aobing berhasil mengalahkan Wuliang yang bersumpah akan kembali. Pada akhirnya, kedua pangeran mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, berjanji untuk terus melawan para dewa yang korup. Dalam adegan pasca kredit, Wuliang yang terluka parah mengunjungi Shengongbao dan meminta bantuannya.